saudara bilang di sini terkait dengan blood tester untuk ukuran ngecek melakukan tes kuku Yosef. Ini bisa saksi jelaskan apa yang terjadi terkait hal tersebut? Kita memberikan alat blood tester kepada Brigadir Ferry, dan kuku yang menurut keterangan Pak Dadang adalah kukunya Bapak Yosef, gitu kan, kita teteskan blood tester, kita tunggu beberapa saat dan muncul 2 garis walaupun yang 1 garisnya samar, gitu kan. 2 garis itu maksudnya apa? 2 garis. Jadi untuk kalau 1 garis itu berarti tidak mengandung darah. Kalau 2 garis berarti itu mengandung darah. Walaupun samar berarti itu sebenarnya masih ada darah, tetapi darah tersebut sudah yang darah di tangannya itu sudah mengalami dicuci berkali-kali. Jadi tetap masih akan menyisakan bekas darah walaupun sudah dicuci berkali-kali. Ya, kalau itu kan alatnya untuk menguji darah laten. Kalau darah laten itu tidak terlihat. Oh. Ya, darah laten, darahnya yang tidak terlihat itu masih bisa diuji. Tetapi apabila misalkan sudah dicuci berkali-kali, ya seperti itu. Berarti hasilnya akan samar untuk 1 garisnya lagi. Kalau misalkan dia belum dicuci berkali-kali atau baru 1 kali lah, itu garisnya kemungkinan akan bagus. Oh, karena jadi ada yang 2 garis, ada yang 1 garis, ada yang samar-samar ya? Kalau yang samar itu berarti udah mengalami pencucian berkali-kali. Oh, berarti sudah ada pencucian berkali-kali. Iya. Diduga dengan hasil pemeriksaan blood tester itu. Blood tester ya. Oke. Nah, dari tadi rangkaian dari pertanyaan hakim dan sedikit pertanyaan saya. Apa kesimpulan dari Inavis terkait pemeriksaan yang setelah dilakukan bersama Polda Jabar? Kalau saya bahwa ini karena tidak ada kerusakan akses pintu masuk, gitu kan, patut kita udah curiga ini pelaku adalah orang yang dikenali oleh keluarga korban, oleh korban, atau orang yang memiliki akses masuk, sehingga tidak ada kerusakan. Jadi ada orang terdekat yang bisa masuk akses dengan mudah ya? Iya, memiliki kuncinya, berarti gitu. Berarti orang terdekat ya? Iya, dia orang yang kalau malam misalkan gitu kan, korban memberikan masuk, kalau dia yang membuka pintu berarti dia sangat dikenali. Nggak mungkin orang tidak dikenali dia suruh masuk. Nah, sepanjang pengalaman Bapak sebagai Inavis berapa lama Pak, boleh tahu Pak? Dari tahun 95 Pak. Dari tahun 95 Bapak di Inavis, berarti kan pengalamannya sangat luar biasa ya? Ya, mudah-mudahan. Ya, sangat luar biasa Pak. Makanya kita nanya di sini, sebagai pengalaman Bapak selama dari tahun 95 sampai sekarang Bapak sebagai Inavis, ya, pastikan ngalamin terjadi tragedi gini. Kalau yang hal-hal yang biasanya temuin, apakah misalnya kalau orang jauh ada kunci rusak seperti itu? Ya, kalau orang yang tidak dikenali untuk melakukan kejahatan, dia akan merusak pintu akses masuk, akan dirusak. Gitu ya, kalau misalnya orang yang nggak dikenali. Iya. Kalau orang yang tidak, dan orang yang pemilik rumah, kalau orang yang tidak dikenali, dia tidak akan mengizinkan masuk. Kalau dia seandainya masih belum tidur, gitu kan, atau mengetuk, dia pasti lihat, oh belum dikenali, nggak mungkin lah dia memberikan masuk, gitu kan. Itu pasti sangat dikenali, suruh masuk malam-malam. Apalagi yang di dalam itu hanya 2 orang perempuan, gitu kan. Kalau dua-duanya sudah tidur, berarti yang masuk orang yang memiliki kunci, gitu kan. Kalau orang yang tidak memiliki kunci berarti kan dia harus melakukan pengerusakan. Nah itu. Oke, nah berarti jadi intinya adalah jadi nggak jauh dari orang terdekat. Nah, orang terdekat. Terus keduanya, mohon maaf, secara psikologi, gitu kan, orang itu kan kelihatan. Kalau secara psikologi, hari pertama itu akan kelihatan, gitu kan. Contohnya Pak Yosef, dia bisa memberikan statement di Explorer Subang dengan gamblangnya tanpa ada riuk bahwa dia kehilangan keluarga. Terus ketika di TKP juga, kan Pak Yosef ada di TKP, gitu kan, itu TKP, dia tenang-tenang aja, gitu kan, tidak seperti orang kehilangan orang yang dicintainya.
Tidak seperti orang yang kehilangan orang yang dicintainya, dia tenang-tenang aja. Dan ketika itu malah ada Pak F yang datang, karena kan dia temannya Pak F kalau nggak salah, menurut keterangan yang lain. Dia ngomong ke saya juga kan dengar, dia ngomong ke Pak F tidak mengetahui. Terus ke yang lain dia bilang mengetahui bahwa itu udah mati gitu kan. Nah itu dia udah berubah. Berarti Pak Yosef itu. Jadi pada saat itu berubah ya. Iya. Oke. Karena Stick gelap ada? Gimana? Stick gelap? Stick gelap ini adanya di kamar Yosef. Oh. Stick gelap ada di kamar Yosef. Kita karena di lukanya Ibu Tuti itu ada yang segitiga, termasuk ada yang berbentuk segitiga, kita curiga gitu kan, apakah ini stick golop gitu kan. Makanya kita cek stick golop juga, termasuk stick golop kita di swab juga yang mulia, di swab juga, dan hasilnya kita periksa menggunakan blood tester gitu kan. Saya sempat koordinasi dengan puslapor, Pak Asep, kalau tanah juga kalau diuji oleh ini bisa muncul seperti darah gitu kan. Sempat gitu kata saya. Kalau alat dari Pusinapis yang jelas, jadi arahan dari Pusinapis ketika alat kita gunakan itu akan muncul 2 garis apabila mengandung darah gitu kan. Nah setelah kita uji, termasuk di kukunya Pak Yosef waktu itu. Oh, diambil kuku? Ya, ambil kuku Pak Yosef itu, yang ambil Inapis Polda yang motongnya. Kita uji menggunakan blood tester dan muncul 2 garis, walaupun yang satunya garisnya agak tipis gitu kan. Tetapi alat tersebut karena ujinya untuk apa itu, saudara? Darah. Hah? Darah yang mulia. Oh, darah. Siap. Jadi kalau misalkan adanya darah itu bisa muncul gitu kan, 2 garis. Hanya ketika itu mungkin kalau darahnya sering dicuci maka garisnya tidak akan jelas. Jadi akan samar aja garisnya yang keduanya. Kalau seandainya tidak mengandung darah maka hanya 1 garis aja yang jelas. Gitu yang mulia. Tadi saudara nyatakan ngambil kuku. Yang ngambil kuku dari kalau rambut ada nggak rambut? Rambut kita enggak. Oh, rambut enggak. Rambut kita enggak. Hanya waktu itu, jadi kuku yang patut diduga bahwa siapapun pada saat itu patut diduga melakukan kejahatan, gitu kan. Kita harus berasumsi seperti itu. Makanya ketika Pak Dadang Binkin yang Inapis Polda malam Sabtu itu melakukan pemotongan terhadap kuku Pak Yosef, gitu kan. Terus Bapak Brigadir Peri meminta kepada saya, Pak Asep, ada blood tester nggak? Kata saya bilang ada. Makanya langsung ini apa? Ini kukunya Pak Yosef, hasil Pak Dadang Binkin. Makanya langsung diuji, diteteskan. Ternyata muncul 2 garis, hanya yang garis yang satunya itu agak samar, gitu kan. Nah, saudara pada saat itu lihat ada puntung rokok? Ada puntung rokok di meja, meja tamu di asbak kayu, yang satu puntung rokoknya sangat putih, berarti patut diduga itu adalah puntung rokok yang baru pada tanggal 18 tersebut. Yang 2, ada 2 puntung rokok lagi yang tergeletak tapi warnanya sudah kecoklat-coklatan, ada dia kuning-kuningan coklat, seperti itu yang mulia. Dan itu kita amankan. Sebelumnya dilakukan pemotretan dan penomoran, untuk selanjutnya kita diujikan ke lab board. Tahu hasilnya apa, Pak? Hasilnya yang Black Scorpion itu mengandung DNA, yang bersih itu yang agak berdiri, yang putih itu mengandung DNA saudara Danu. Itu hasil puslapor. Yang baru. Iya, yang putih itu yang baru. Putih yang baru. Yang saudara bilang sampaikan siap, baru. Siap yang mulia. DNA-nya DNA saudara Danu. Hasil pemeriksaannya. Terus kalau yang ini, kalau yang 2 lagi, yang sudah saudara katakan sudah berkuning. Yang kuning saya tidak terlalu tertarik dengan yang kuning, karena patut diduga itu adalah sudah lama, gitu kan, sudah beberapa hari. Karena kan ini kejadiannya malam, gitu kan, tadi malam. Berarti kita berasumsi
Yang sangat menarik itu yang putih itu. Yang putih. Siap Yang Mulia. Dan waktu di TKP, Saudara Danu itu sempat ingin masuk ke dalam TKP. Nah, kita sebagai anggota Inapis itu harus memiliki insting bahwa setiap pelaku akan berusaha untuk masuk ke dalam lagi. Setiap pelaku yang melakukan, ada bisa dia ketika olah TKP, dia dekat menyaksikan terjadinya olah TKP tersebut. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa hasil karya dia tidak diketahui, gitu kan. Apabila diketahui hasil karya dia akan kabur, gitu kan. Setelah diketahui oleh penyidik, termasuk identifikasi atau penyidik saat itu. Tetapi karena biasanya secara psikologi dia itu ingin masuk lagi ke TKP, dan Saudara Danu pada saat itu ingin masuk ke TKP, dan kami larang. Anda siapa? Dia mengakui bahwa saya adalah keponakannya. Ya, Pak Danu ya, waktu itu bilangnya begitu. Kata saya, saudara tidak berkepentingan, tolong mundur. Pada waktu itu, makanya ada anggota pakaian dinas, dia disuruh mundur. Itu ketika saya olah TKP di kendaraan. Ini mau masuk ke dalam rumah lewat teras yang paling depan. Makanya ada petugas di situ melarang, dan ada yang manggil ke saya, nit. Ini masih tanggal 18 ya? Tanggal 18. Nit. Ini ada orang yang mau masuk ke dalam ini, mau maksa. Saya tanya, kamu siapa? Saya keponakannya. Anda tidak berkepentingan, mundur. Ya. Bisa itu Pak ya? Siap, Yang Mulia. Bisa melakukan pencegahan, bisa? Itu karena ada orang yang berpakaian dinas. Saya memerintahkan ke pakaian dinas untuk orang tersebut mundur, tidak berkepentingan. Gitu kan? Kalau tidak berkepentingan harus mundur. Nah, kita yang di Napis itu selalu berpatokan apabila pelaku melakukan, dia itu akan penasaran untuk masuk ke dalam lagi. Akan penasaran seperti itu, masuk ke dalam lagi. Untuk tujuannya apa? Bisa untuk menghilangkan sesuatu yang merasa dia tinggalkan. Gitu kan? Atau dia telah melakukan tetapi menyaksikan di luar, di sekitaran TKP, apa yang dilaksanakan oleh tim olah TKP termasuk penyidik. Demikian Yang Mulia. Enggak untuk membersihkan kamar mandi ya, betul ya? Kan saya udah sampaikan Pak ke Pak Taryono, Pak Kapolsek, semua tolong dijaga status quo. Oke, yang ingin saya tanyakan tuh bukan ke arah itu. Pada saat itu kan sebagai Inapis yang udah bekerja puluhan tahun lah gitu, ada nggak dugaan? Nah, kenapa dia tiba-tiba menanyakan demikian? Rasa curiga gitu sedikit pun gitu, ada nggak? Sedikit aja gitu rasa, kenapa Bapak ini tiba-tiba nanya yang begitu gitu loh, saudara saksi? Ada? Kalau saya nggak curiga dia mau apa. Dikira saya dia itu akan turut, saya kan seniornya ke dalam kepangkatan. Seniornya Pak Taryono, dia kan ibda, saya udah ibda senior. Saya udah sampaikan bahwa tolong dijaga status quo. Kan dia harusnya ngerti, paham dong penyidik bahwa status quo itu dijaga. Bukannya merusak status quo. Makanya saya marah-marah ke Pak Karsa, walaupun dia senior saya udah itu. Gitu Pak, saya merasa dihianati lah, gitu kan, harusnya jangan seperti itu. Oke, lanjut saudara saksi. Ini ingin mempertegas saja, tadi saudara saksi sudah sangat bagus menurut saya bahwa di awal-awal itu ini tidak boleh masuk, ini tidak boleh masuk, dan bahwa di situ juga saudara saksi sudah menduga ini nih kemungkinan pelakunya. Saya ingin pertegas saja, siapa tuh yang saudara saksi duga waktu itu? Udah yakin saya. Siapa? Pelakunya Yosep Danu. Oke, terima kasih Yang Mulia. Saudara bilang di sini terkait dengan blood tester untuk ukuran ngecek melakukan tes kuku Yosep. Ini bisa saksi jelaskan apa yang terjadi terkait hal tersebut? Kita memberikan alat blood tester kepada Brigadir Ferry, dan kuku yang menurut keterangan Pak Dadang adalah kukunya Bapak Yosep, gitu kan, kita teteskan blood tester, kita tunggu beberapa saat dan muncul